Berikut adalah daftar isi yang akan kita bahas pada video analisis kali ini. Unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang akan kita bahas adalah yang pertama, diksi yang digunakan oleh penyair maupun pemilihan kata dalam puisi ini. Yang kedua adalah pembahasan mengenai imaji yang digunakan, dilanjutkan oleh kata-kata konkret yang mampu mendukung penggunaan imaji dalam puisi ini. Yang keempat adalah pembahasan tentang tema puisi ini sendiri, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai majas-majas yang digunakan oleh penyair, lalu hal-hal unik dan juga mengesankan dalam puisi ini ditutup oleh kesimpulan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi sastra ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membuka dengan sebuah pantun. Bunga mawar di tepi telaga. Cakep. Indah mekar di pagi hari. Cakep. Mari kita bahas puisi Rendra yang penuh makna dalam sanubari. Yeay. Perkenalkan, nama saya Brigita, kelas 10B di Binus School Serpong. Saya akan membahas tentang puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Telah Satu. Puisi ini tidak hanya membahas tentang cinta maupun kebersamaan, tetapi juga tentang ikatan yang mendalam sehingga tidak lagi dapat dipisahkan. Mari kita analisis bersama-sama. Mari memulai analisis ini dengan membahas diksi dan pemilihan kata oleh penyair untuk menyampaikan ikatan yang mendalam dan erat sehingga tidak bisa lagi dipisahkan. Kata yang pertama adalah gelisah. Kata itu sendiri memiliki arti yaitu rasa resah batin yang mendalam. Kata ini terdapat pada kalimat gelisahmu adalah gelisahku, yang berarti penyair dan orang yang dimaksud memiliki pengertian yang mendalam terhadap satu sama lain dan selalu hadir dan mendukung satu sama lain. Hal ini juga bermaksud bahwa mereka berbagi suka dan duka bersama. Kata yang kedua adalah berlabuh, di mana artinya sang penyair merasa tenang dan nyaman ketika bersama orang yang dimaksud. Kata yang ketiga adalah diuraikan, yang terdapat pada kalimat yang tak bisa lagi diuraikan. Artinya adalah mereka telah satu dan tidak bisa lagi terpisah. Kata yang keempat adalah disematkan, yang terdapat pada kalimat engkau adalah peniti yang telah disematkan. Hal ini menunjukkan bahwa peniti yang dimaksud telah dikaitkan sehingga membuat ikatan yang kokoh dan erat. Selanjutnya, kita akan membahas imaji yang digunakan oleh sang penyair. Ada 4 imaji yang digunakan oleh penyair. Yang pertama adalah imaji gerak, lalu imaji penglihatan, imaji perasaan, dan juga imaji penciuman. Imaji gerak dapat dilihat pada kalimat berjalanlah kita bergandengan, di mana kata berjalan menunjukkan pergerakan. Yang kedua adalah imaji penglihatan yang terdapat pada kalimat lama kita saling bertatap mata. Hal ini membuat seakan-akan para pembaca sedang menatap seseorang. Yang ketiga adalah imaji perasaan yang terdapat pada kalimat engkau adalah peniti. Kata peniti dapat membuat para pembaca membayangkan tajamnya peniti. Imaji perasaan juga dapat dilihat dari kata bergandengan di kalimat berjalanlah kita bergandengan yang membuat para pembaca seakan-akan sedang bergandengan dengan seseorang. Yang keempat adalah imaji penciuman yang terdapat pada kalimat aku adalah kapal yang telah berlabuh dan ditambatkan. Kalimat ini dapat membuat para pembaca membayangkan bau lautan di tepi pelabuhan. Selanjutnya, kita akan membahas kata-kata konkret yang digunakan oleh penyair untuk mendukung penggunaan imaji yang telah kita bahas sebelumnya. Kata yang pertama adalah tatap mata, di mana ini menunjukkan tatapan intens satu sama lain dengan makna koneksi yang kuat antara penyair dan orang yang dimaksud. Kata yang kedua adalah bergandengan, di mana ini memperkuat rasa sentuhan satu sama lain. Yang ketiga adalah peniti, yaitu benda tajam yang digunakan untuk mempererat ikatan penyair dan juga orang yang dimaksud. Yang ketiga adalah lava, yang terdapat pada kalimat kita berdua adalah lava yang tak bisa lagi diuraikan. Hal ini menunjukkan lava panas yang telah menyatu, yaitu sang penyair dan orang yang dimaksud,
dan ini menggambarkan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang kita akan membahas tema yang dibawa oleh penyair dalam puisi ini, yaitu eratnya hubungan antara dua orang yang saling setia dan telah bersatu, sehingga ikatan tersebut tidak lagi dapat dipisah. Tema ini secara efektif ditunjukkan oleh penyair melalui penggunaan metafora yang kuat dan mudah dipahami, di mana penyair membandingkan ikatannya yang kuat dengan hal-hal lain seperti peniti, lava, dan lain-lain. Apa saja majas yang digunakan pada puisi ini? Yang pertama adalah repetisi, yang terdapat pada kalimat "gelisahmu adalah gelisahku". Hal ini mempertegas perikatan antara penyair dan orang yang dimaksud. Yang kedua adalah hiperbola, yang terdapat pada kalimat "kita berdua adalah lava yang tak bisa lagi diuraikan". Hal ini menunjukkan hubungan yang tak bisa lagi terpecah belah. Yang ketiga tentunya ada metafora. Contohnya, aku adalah kapal yang telah berlabuh dan ditambatkan. Ini menunjukkan rasa tenang ketika bersama. Yang keempat adalah simbolik yang terdapat pada kalimat engkau adalah peniti yang telah disematkan. Ini melambangkan eratnya ikatan antara penyair dan orang yang dimaksud. Apakah hal unik dalam puisi ini? Hal unik dalam puisi ini adalah penggunaan metafora. Kuatnya penggunaan metafora sangat efektif dalam membantu penyair untuk menyampaikan pesannya. Hal ini juga digunakan oleh penyair untuk membandingkan subjek yang dibahas dengan hal lain, juga sebagai simbol yang memiliki makna lain yang mendalam. Penggunaan metafora dapat menjadi contoh maupun cara penyair untuk menyatakan makna yang ingin disampaikan. Hal yang paling mengesankan pada puisi ini adalah tema puisi itu sendiri, yaitu kedalaman ikatan yang erat dan tak lagi dapat dipisahkan. Hal ini sangat mengesankan karena telah disampaikan oleh penyair dengan cara yang sangat efektif. Dengan penggunaan berbagai macam majas, terutama metafora, pembaca dapat merasakan dan mengerti ikatan mendalam yang dimaksud oleh penyair. Teknik lainnya juga digunakan seperti imaji dan pemilihan diksi yang tepat sehingga para pembaca dapat membayangkan betapa erat ikatan tersebut. Melalui analisis ini, dapat dilihat bahwa Rendra telah menyampaikan tema puisi ini, ikatan erat yang telah menyatu tanpa dapat lagi dipisahkan, dengan penggunaan dan pemilihan majas serta diksi, seperti metafora, yang menjadi salah satu majas yang dapat dilihat telah dipakai oleh penyair berulang kali. Sekarang, saya akan membacakan puisi Telah Satu oleh W.S. Rendra yang telah kita bahas tadi. Selamat mendengarkan! Puisi Telah Satu, karya W.S. Rendra. Gelisahmu adalah gelisahku. Berjalanlah kita bergandengan dalam hidup yang nyata, dan kita cintai. Lama kita saling bertatap mata dan makin mengerti, tak lagi bisa dipisahkan. Engkau adalah peniti yang telah disematkan. Aku adalah kapal yang telah berlabuh dan ditambatkan. Kita berdua adalah lava yang tak bisa lagi diuraikan. Terima kasih. Sekian video analisis kali ini. Ingat, puisi adalah suara hati yang tak terucap. Teruslah mempelajari puisi dan berkarya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.